Amin saudara, terima kasih yang terhormat Bapak Pendeta Julius Antoni. Beliau ini dulu dosen saya saudara, kita boleh kasih tepuk tangan untuk beliau dulu saudara. Puji Tuhan, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara lihat ada anak kecil angkat tangan, maka saudara akan melihat dia gantengnya kayak yang khotbah saudara. Karena ini adalah anak pertama saya saudara. Ya saudara ya. Namanya Genesaret Benjamin Simanjuntak saudara. Cita-citanya pengen jadi kayak papanya. Tapi saya bilang sama dia, jangan viral dulu ya nak ya, saya bilang ya. Mari sama-sama kita lihat firman Allah Markus 9 ayat 14, 16 dan ke-19. Kita lompat ke 22 dan ke 24. Goal dari khotbah ini mengajar saudara untuk percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kok aminnya lemes banget saudara. Yuk saya baca ayat yang ke-14, saudara baca ayat yang ke-16, demikian seterusnya. Sama-sama yang siap diberkati, sama-sama dengan saya kita katakan, hari ini saya pasti diberkati. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu kepada mereka. 16 silakan. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." 18 silakan. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka apa? Tetapi mereka apa? Sekali lagi, tetapi mereka apa? Tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu." Ayatnya yang ke-20, bawalah anak itu kemari. Ayat ke-22 silakan. Dan tolonglah kami dan apa? Ayat 23-24 kita baca sama-sama. Yuk 3, 2 ya jawab. "Katamu jika engkau tidak ada yang mustahil bagi orang." Ayat yang ke-24 sama-sama. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku, tolonglah aku yang tidak." Sekali lagi, "Aku, tolonglah aku yang tidak." Sekali lagi, "Aku, tolonglah aku yang tidak percaya." Latar belakang dari ayat ini, Yesus baru turun dari Gunung Tabor. Di mana Gunung Tabor? Gunung Tabor samping Tanah Abang. Gunung Tabor Yesus mengalami transfigurasi. Alkitab mengatakan ada Elia dan Musa mendampingi Yesus. Ada Yohanes, Yakobus dan Petrus. Mereka turun ke bawah. Alkitab mengatakan para murid-murid dikelilingi oleh ahli Farisi. Para murid-murid saudara, karena ada seorang pemuda yang bisu dari kecil. Alkitab mengatakan pemuda bisu itu, thank you Pastor Andreas. Pemuda bisu itu dikatakan murid-muridnya nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa do anything. Makanya Yesus, ayah dari anak ini berkata, "Tolonglah jika engkau dapat berbuat sesuatu." Sebuah permintaan yang pesimis, sebuah permintaan yang berkata mungkin kalau muridnya nggak bisa ya gurunya nggak beda jauh lah. Makanya di ayat yang ke-23 Yesus menanyakan kembali perkataan dari ayah itu, "Katamu jika engkau dapat." Sesungguhnya kata Yesus apa Bapak Ibu? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang, Matius 19 ayat yang ke-26 bilang demikian, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah," bilang kiri kanan saudara, "segala sesuatu mungkin." Dalam Markus 14 ayat yang ke-36 dikatakan, "Aba Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu." Lukas 1 ayat yang ke-37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Firman Allah mengatakan, Matius 21 ayat yang ke-22 mengatakan demikian, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh, kamu akan apa?
menerimanya. Markus 9 ayat yang ke-23. Segala sesuatu adalah mungkin bagi orang yang percaya. Iman kepada Tuhan yang tidak memiliki batas akan menghilangkan keterbatasan manusia. Ketika saudara beriman kepada Yesus tanpa batas, menaruh, menggantungkan harapanmu kepada Yesus, Alkitab saya mengatakan, maka batasanmu sebagai manusia dihilangkan. Katakan amin. Sumber kuasa itu bukan berasal dari kita, tapi sumber kuasa itu berasal dari kita mempercayai Tuhan. Alkitab mengatakan, saudara izinkan saya bilang demikian, Yesus tidak mengatakan segala sesuatu mungkin, tapi Yesus mengatakan segala sesuatu yang dipercaya adalah mungkin. Saya ulang lagi, Yesus tidak berkata segala sesuatu mungkin, tapi Yesus berkata segala sesuatu yang dipercaya adalah mungkin. Saudara ngerti gak bedanya? Mantap. Memang diemu penuh arti. Yesus nggak bilang segala sesuatu mungkin, tapi Yesus bilang segala sesuatu yang dipercaya adalah. Jadi bukan soal segala sesuatunya, tapi soal kamu percaya nggak? Itu pertanyaannya. Bukan soal seberapa banyak yang segala sesuatu, tapi soalnya kamu percaya nggak? Saya selalu bilang mata uang kerajaan surga adalah iman. Yang membuat surga mendengar bukan manisnya perkataanmu. Ada orang berdoa suaranya diberat-beratin. Dia pikir Tuhan dengar. Oh Tuhan, kami datang padamu, No. Yang membuat Tuhan mendengar doa saudara adalah apa? Iman. Bilang kiri kanan saudara, imanmu yang buat Tuhan mendengar. Amin. Mari kita belajar apa yang dimaksud dengan segala sesuatu. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-12. Yuk saudara, ini baru saya building something. Sabar, pay attention. Oleh anugerahnya pulang dari tempat ini saudara pasti diberkati Tuhan. Yuk biar ramai gereja ini kita. Memang lama-lama saya makin cinta sama Glo saudara. 1 Korintus, mari kita 1 Korintus 2 ayat yang ke-12. Yo Glo Tambres 3, 2, 1. Ya sekarang melainkan roh yang berasal dari, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan siapa Bapak Ibu? Allah kepada kita. Jadi segala sesuatu yang dimaksud di sini adalah apa yang Allah karuniakan kepada kita. Biar lebih dalam lagi, Roma 4 ayat yang ke-21. Karena segala sesuatu di sini bukan berarti segala sesuatu. Kalau segala sesuatu kamu jadi kayak Tuhan. Roma 4 ayat yang ke-21, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya karena itu yakin sepenuhnya bahwa Allah apa? Berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Jadi yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah janji. Apa yang dijanjikannya, apa yang dia janjikan sama saudara. Itu yang Alkitab bilang segala sesuatu mungkin. Kalau kamu percaya apa yang kamu janjikan, it's belong to you. Kalau saudara hari ini beriman, kan Tuhan yang janji, aku gak akan kekurangan, maka menjadi bagian saudara. Kan Tuhan yang janji, oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan, akan menjadi bagian saudara. Kan Tuhan yang ngomong, aku akan punya keturunan beranak cucu penuhi bumi, maka akan menjadi bagian dari saudara. Kalau ada di Alkitab, maka itu warisanmu. Kalau ditulis di Alkitab, maka kamu dan aku dapat mengklaim perkataan itu. Itu yang dimaksud oleh Alkitab segala sesuatu mungkin. Itu yang dimaksud oleh Alkitab segala sesuatu itu maksudnya apa yang Tuhan janjikan. Karena kalau nggak ada batasan nanti kau lihat istri orang dan kau bilang mungkin. Mungkin dari mana Bambang? Jadi kalau lihat nanti orang jahat kau angkat tangan dalam nama Yesus biar mati itu orang. Apa bedanya kekristenan sama santet? Jadi segala sesuatu mungkin, kata kunci yang pertama adalah segala sesuatu mungkin bagi orang kata kuncinya adalah apa? Percaya. Kata kunci yang kedua adalah segala sesuatu itu artinya apa yang dijanjikannya. Makanya baca Alkitabmu, Bambang.
Baca Alkitabmu, temukan janji Allah dan imani janji Allah itu. Amin. Saya takut, goal dari khotbah ini, saya takut kamu jadi orang yang sangat realistis. Kamu jadi orang yang main aman. Kamu jadi orang yang gak berani beriman. Saya takut kamu mulai menerima kekalahanmu. Dan berkata, ya memang ini kali yang direncanakan Tuhan. Tadi dalam perjalanan kemari ada teman saya bilang begini. Bang, doain ya. Saya boleh ngajuin KPR. Baru saya mau doain. Ya mulut sih percaya bang. Tapi hati enggak. Hati deg-degan. Ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta, saya 4 tahun nikah gak punya anak. Khotbah Pak Pendeta menyadarkan saya mulai terima bahwa mungkin Tuhan gak kasih saya anak. Kita diem-dieman yuk. Yuk lomba kuat-kuatan diem-dieman yuk. Mari kita lihat lagi beberapa ayat pada hari ini. Mari kita lihat lagi R.W. Tozer, seorang hamba Tuhan bilang, apapun yang Tuhan telah ucapkan dalam firman-Nya dapat dipercaya sepenuhnya. Jika dia berkata sesuatu maka itu benar. Dan kita dapat mempercayainya dengan seluruh keberadaan kita. Yang percaya bilang amin. Gampangnya begini, kalau Tuhan tulis di Alkitab maka itu warisan. Saya mau tanya, Tuhan mau gak hidup kita berkelimpahan diberkati? Jangan dengar orang bilang, Allah, orang ikut Tuhan harus pikul salib. Betul pikul salib. Tapi Alkitab katakan Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dia datang untuk memberikan kepada kita hidup. Bukan sekedar hidup. Tapi hidup yang berkelimpahan. Kamu bisa klaim itu. Kamu naik bukan turun. Itu mah teologi kemakmuran. Ada ayatnya. Kalau kamu mendengar firmanku sungguh-sungguh, maka kamu akan naik, bukan turun. Kamu jadi kepala, bukan ekor. So it's your. It's your decision. Mari kita lihat lagi saudara Hudson Taylor. Terus saudara tahu Hudson Taylor? Dia punya tempat jahit. Hudson Taylor mengatakan demikian, iblis tidak takut kepada doa tanpa iman. Tetapi ketika seseorang benar-benar bergantung pada janji Allah, segala batasan akan dihancurkan. Apa maksudnya? Doa bukan sekedar ini yang gerak. Tapi ini percaya nggak? Saya pernah khotbah di Cibubur. Ada anak muda maju ke depan minta doa. Pak, tolong doain. Saya mau masuk perguruan tinggi negeri. Seluruh orang di Indonesia pengen masuk ke kampus itu. Wah, kita pendeta kita doain. Segala ayat yang saya tahu saya beri sama dia. Bukan lagi saya pegang kepalanya, saya kerimbat. Lama, ini. Dia pulang, amin pak, makasih. Dia keluar. Saya pulang, nunggu mobil saya. Ini ruko, saya masuk ke dalam. Dia lewat, dia nggak tahu ada saya di samping. Dia lewat, dia ngomongin sama temannya. Kayaknya gue nggak yakin dia keterima. Saya rasanya kalau nggak inget karya Yesus di kayu salib, pengen saya ambil sepatu. Yang saya bilang, lo ngapain maju, Bambang? Ada banyak orang, anak Tuhan, artarko, minta doain. Pak, tolong doain pak, saya sakit pak. Kita pendeta dengan iman kita doain, dalam nama Yesus. Udah didoain, amin. Kok balik? Kok bilang masih sakit? Ya memang masih sakit, Bambang. Saya udah gak boleh ngomong lapet lagi. Memang masih sakit. Kadang-kadang yang membatalkan perkataan iman kita bukan iblis. Siapa? Kita. Lu. Jangan bawa-bawa kita deh. Kita yang mendiskon iman kita. Memang saudara pikir kenapa selama 1-2 bulan ke depan ini kita belajar soal iman. Kenapa? Agar kamu gak jadi orang, maaf ya, sekarang banyak orang yang jadinya sangat realistis. Sangat main aman. Waktu kecil kita ambil sarung, kita ambil spray, kita ikat di belakang. Kita bilang sama mama kita, Superman. Dan kita lompat, padahal kita gak bisa terbang.
Biasa aja Bu. Ya. Makanya kita bilang apa? Untuk masuk surga, kamu jadi harus seperti seorang anak kecil. Karena anak kecil percaya apa saja. Amin. Mari kita lihat lagi Leonard Ravenhill, marganya Huta Barat. Seorang pria penuh dengan iman kepada Tuhan lebih berbahaya bagi kerajaan kegelapan daripada ribuan orang tanpa iman. Bukan soal panjangnya doa. Ribuan orang boleh kumpul, tapi tanpa iman gak bisa buat apa-apa. Tapi satu orang muncul, kamu boleh orang miskin tapi kamu punya iman, kamu bisa melakukan perkara hebat. Kamu boleh anak muda yang tidak berpengalaman tapi kamu punya iman, kamu akan dipakai Allah untuk menjungkir balikan dunia ini. Siapa yang di sini gak usah angkat tangan, dalam hati saja, yang hidupnya udah main aman. Memang sih gak usah angkat tangan sih. Betul apa betul? Bilang kiri kanan saudara, jangan main aman. Iman adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja, ketakutan adalah frekuensi di mana iblis bekerja. Kalau kamu takut, kamu mengundang iblis dalam hidupmu. Kalau kamu beriman, kamu mengundang Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Tanpa sadar ketika kita takut, kita mengundang iblis datang. Kita akan kasih contoh sama saudara, sebuah contoh bagaimana iman bekerja. Kejadian 13 ayat yang ke-14 dan ke-15. Yuk sama-sama kita baca dua ayat ini. 3, 2, iya. Setelah pandanglah sekelilingmu dan ke timur, utara. Ayat yang ke-15, kasih keras suaramu. Sebab akan kau berikan kepadamu. Dan dari ayat ini kita menemukan sebuah informasi apa? Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Luasan wilayah yang diterima Abraham bukan apa yang Tuhan sediakan, tapi luasan wilayah yang diterima oleh Abraham adalah tergantung dari sejauh mana Abraham melihat. Tuhan bilang sama Abraham, Tuhan bilang lihat ke utara, timur, barat dan selatan. Sejauh mana kamu mampu melihat, kata Tuhan, I give it to you. Apa maksudnya? Apa yang kamu lihat akan menentukan apa yang kamu terima. Apa yang kau mau lihat di tahun ini? Apa yang kamu lihat di bulan ini? Saya takut kamu ngelihatnya habis nih gue. Hancur nih gue. Rata nih gue. Saya ketika membangun, dipercayakan Tuhan memulai pelayanan dalam kerinduanku church. Pak Bu, sebuah tempatnya masih kosong. Ketika masuk, saya pegang tangan istri saya. Istri saya tanya, apa yang kamu lihat? Saya bilang sama istri saya lihat tempat ini penuh sama manusia. Padahal belum ada manusia. Istri saya jawab, DP gimana DP? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat sama hidupmu? Otak ini licik loh. Otak ini bisa mengikuti apa yang kita percayai. Sehingga otak ini akan membenarkan, ya memang mungkin saya gak bisa punya anak kali. Dan otak ini mencari jalan untuk menenangkan ketidakmampuanmu itu. Dengan bilang, oh gak apa-apa, si ini juga gak punya anak kok. Biasa. Tapi malam ini, sore ini, tengah-tengah sore dan malam, saya mau saudara percaya. Ibrani 11 ayat yang ke-6, ini ayat saya terakhir. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, tetapi, stop, kita baca sama-sama, 3, 2 ya. Tetapi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan
kepada Allah, titik sampai di sana. Tanpa iman, kalau saudara nggak punya iman, saudara nggak bisa menghampiri tata kasih karunia-Nya. Karena yang membuat Allah bekerja, Allah bergerak adalah iman. Kita bilang dengan tegas, tanpa iman. Ayat selanjutnya mengatakan demikian. Dan dikatakan apa? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus bawa Allah apa Bapak Ibu? Bilang kiri kanan saudara, Allah ada bos. Allah apa? Ada. Allah tetap ditatanya. Allah tetap berkuasa. Alkitab saya juga mengatakan ayat selanjutnya, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah gak akan pernah curang sama saudara. Amin. Allah tahu kamu nangis tiap malam. Allah tahu air matamu di mobil. Allah tahu air matamu di kantor. Allah tahu di saat kamu dalam keadaan sukar, kamu tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan Alkitab saya katakan dengan sangat indah, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Bilang kiri kanan saudara, ada upah. Amin saudara. Saya undang Yosia untuk bantu saya. Mari kita melihat dari ayat tadi, saya break menjadi 3. Apa yang dimaksud dengan iman? Biar saudara bisa mengerti apa sih iman itu? Apa sih komponen iman? Apa yang disebut ketika pendeta bilang iman, iman, iman? Apa sih iman itu? Yang pertama, mari kita belajar tentang komponen iman. Yang pertama, iman berarti percaya akan kehadiran Tuhan. Siapa di sini yang percaya Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita? Ya. Tapi celakanya iblis juga percaya Tuhan ada. Betul apa tidak? Kita kan suka nyanyi lagu gitu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa